Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bisa belajar ya, menuntut ilmu, serta berbagai macam nikmat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selawat serta salam kita curahkan juga kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Kita buka untuk pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan RPS ya. Setelah UTS kita lanjut ke pertemuan berikutnya, topik berikutnya. Untuk hari ini si Pen menghubungi saya, kita akan bahas hasil diskusi ya, hasil diskusi teman-teman terkait dengan pemeriksaan diagnostik non-invasif pada sistem kardiovaskuler ya, yang berkaitan dengan sistem kardiovaskuler khususnya untuk ABI atau Ankle Brachial Index, transtorakal ekokardiografi, treadmill test, dan Holter. Ya, ini merupakan beberapa pemeriksaan diagnostik untuk mendiagnosis gangguan pada sistem kardiovaskuler. Mekanismenya untuk presentasi hari ini sebelumnya sudah dibagi tugas ya untuk mendiskusikan pemeriksaan diagnostik ini kan ya. Tadinya harusnya dikembalikan ke fokus grup ya, kan tadi ini kan fokus grup. Masing-masing pemeriksaan diagnostik ini kan fokus grup. Jadi setelah fokus grup ke home group harusnya. Jadi home group itu nanti ada teman-teman yang membawa informasi tentang ABI, ada yang membawa informasi tentang Holter, ada yang membawa informasi tentang TTE dan seterusnya gitu. Tapi ini nggak apa-apa, kita karena terbatas waktu juga, jadi langsung aja presentasi dari kelompok fokus grupnya masing-masing. Silakan perwakilan siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Kan sebelumnya ini dikerjakan secara individu ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. Jadi karena tugasnya individu dikerjakan, nanti bisa jadi informasinya antara orang yang satu dengan yang lainnya walaupun sama topiknya gitu ya, misalnya sama-sama mencari informasi tentang Holter, tapi bisa jadi ada yang informasinya lengkap, ada yang mungkin kurang lengkap gitu ya. Jadi nanti saling menambahkan aja dari temannya. Oke, tidak berpanjang lebar lagi. Silahkan saya minta tolong satu orang untuk menjadi moderator, memandu teman-temannya diskusi hari ini. Silahkan boleh dari si Pen, boleh juga dari teman-teman yang lainnya. Kira-kira siapa yang berkenan? Saya Ibu Lina Sipen. Baik, Lina. Silahkan Lina ya, saya serahkan ke Lina untuk memandu teman-temannya. Waktu kita sampai jam 11 ya. Nanti biar di akhir saya beri simpulan atau tambahan kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan. Ya, silakan Lina. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjadi moderator untuk berjalannya presentasi. Yang pertama, kelompok yang presentasi pemeriksaan ABI itu Faisal. Apakah Faisal siap? Siap. Bang Dik, minta saya screenin, Bang. Ibu, maaf tidak bisa share screen, Ibu. Oh iya, sebentar saya setting dulu ya. Coba, udah saya setting. Silakan. Iya, Ibu, sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faisal Effendi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang Ankle Branchial Index. Next. Ankle Branchial Index tes merupakan prosedur pemeriksaan diagnostik sirkulasi ekstremitas bawah untuk mendeteksi kemungkinan adanya peripheral artery dissection atau disebut PAD dengan cara membandingkan tekanan darah sistolik tertinggi dari kedua pergelangan kaki dan lengan. Brandon Nix 2016. Lalu di sini ada indikasi dan tujuan ABI untuk men-screening pasien yang mengalami insufisiensi arteri untuk mengetahui status sirkulasi ekstremitas bawah dan risiko luka vaskuler serta mengidentifikasi tindakan lebih lanjut. Lalu selanjutnya di sini ada persiapan pemeriksaan ABI. Ada beberapa persiapan sebelumnya dilakukan pemeriksaan ABI itu. Yang pertama itu ada istirahat dalam kurung waktu 10-30 menit sebelum dilakukan pengukuran. Lalu yang kedua itu ada tidak merokok, minum alkohol, dan kafein sekitar 12 jam sebelum pengukuran. Lalu yang ketiga itu ada harus memposisikan diri senyaman mungkin, serta tidak melakukan gerakan yang tidak diperlukan selama pengukuran. Lalu yang keempat itu ada selama pengukuran memerlukan suasana yang tenang dan sunyi, agar pemeriksaan dapat menemukan batas sistolik dengan tepat. Lalu di sini, next. Lalu di sini ada prosedur pemeriksaan ABI. Cara pengukuran ankle branchial itu atau indeks atau disebut dengan ABI menurut Mille et al 2003. Yang pertama itu pasang manset tekanan darah sekitar lengan atas pasien. Lalu yang kedua itu ada anjurkan kalian untuk berbaring dalam posisi supine. Lalu yang ketiga itu ada pasang gel ultrasonik. Lalu yang keempat itu ada dengarkan Doppler dan kembangkan atau pompa manset sampai suasana Doppler tidak muncul. Lalu yang kelima itu ada dengan perlahan kempiskan manset sampai suara Doppler terdengar. Ini merupakan tekanan branchial sistolik. Lalu yang keenam itu ada peroleh tekanan branchial pada kedua lengan untuk menghitung indeksnya. Gunakan tekanan yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya itu yang ketujuh ada untuk tekanan pada pergerakan kaki ankle, pasang manset pada ekstremitas bawah di atas pergelangan kaki atau mata kaki. Lalu yang ke-8 itu pasang gel ultrasonik pada dorsalis pedis atau arteri tibialis posterior. Lalu yang ke-9 itu ada dengarkan Doppler dan kembangkan manset sampai suara Doppler tidak terdengar. Lalu yang terakhir yang ke-10 ada dengan perlahan-lahan kempiskan manset sampai suara Doppler terdengar. Bunyi ini merupakan tekanan pergelangan kaki atau ankle. Lalu di sini ada peran perawatnya. Untuk peran perawat terhadap pemeriksaan ankle branchial index atau disebut dengan ABI pada pasien DM tipe 2 diantaranya melakukan intervensi untuk mengontrol dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Diharapkan perawatan atau tenaga kesehatan lainnya dapat melakukan pemeriksaan ABI secara rutin untuk mendeteksi dini gangguan pembuluh darah pada ekstremitas pasien DM tipe 2 serta sebagai pencegah terhadap resiko kaki diabetes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Faisal yang sudah mempresentasikan hasil tugasnya. Selanjutnya untuk Latifatun Alifah, apakah siap? Apakah sudah siap? Iya, Lin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar. Ini kan sudah TEE. Saya minta dilanjutin dulu yang Abi, kan baru 1 orang ya. Ya, berarti semua Kan satu pemeriksaan diagnostik kebagiannya ada berapa ini mahasiswa? 2, 4 atau berapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Diawalia, kelompok dari Ankle Brachial Index. Di sini saya izin menambahkan tadi mungkin untuk pengertian ABI sudah dibahas. Lalu di sini itu ada penjelasan penyakit arteri perifer. Jadi itu suatu kondisi di mana terjadi penyempitan atau blok di pembuluh darah arteri, bisa lengan atau kaki, dan memiliki resiko yang tinggi untuk mendapatkan serangan jantung, stroke, dan nyeri pada kaki. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ABI berdasarkan beberapa faktor itu bisa dari aliran balik vena, frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung, resisten perifer, lalu ada elastisitas arteri besar, ada viskositas darah dan hormon, lalu ada beberapa faktor lainnya. Itu bisa dari usia, misalkan lebih dari 50 tahun, dia mungkin seorang perokok atau memiliki riwayat merokok, diabetes, overweight, terus ada hipertensi dan hiperkolesterolemia. Ini ada beberapa indikasinya untuk melakukan pemeriksaan ABI itu bisa berfungsi untuk menegakkan diagnosis arterial disease pada pasien dengan suspek lower extremity arterial disease, lalu mengesampingkan LEAD pada pasien dengan luka pada ekstremitas bawah, kaudikasi intermiten, lalu usia lebih dari 65 tahun, usia lebih dari 50 tahun dengan riwayat merokok atau diabetes, menentukan aliran darah arteri yang adekuat pada ekstremitas bawah sebelum dilakukan terapi kompresi atau debridement luka. Selanjutnya, jika ABI kurang dari 0,8, kompresi tinggi berkelanjutan, misal 30-40 mmHg pada kaki, tidak direkomendasikan. Pada kasus campuran antara penyakit vena atau arterial, misalnya ABI antara lebih dari 0,5 sampai dengan kurang dari 0,8, dianjurkan untuk menurunkan level kompresi 23-30 mmHg. Jika ABI kurang dari 0,5, maka kompresi harus dihindari dan pasien harus dirujuk ke dokter bedah vaskuler untuk dilakukan evaluasi dan pemeriksaan lanjutan, mengkaji potensi penyembuhan luka. Ini ada kontraindikasinya, jadi pengukuran ABI itu kontraindikasi dengan nyeri yang luar biasa pada tungkai bawah atau kaki, deep vein thrombosis yang dapat menyebabkan dislodgement trombosis, lalu ada nyeri berat yang berhubungan dengan luka pada ekstremitas bawah. Ini ada alat dan bahan untuk melakukan pengukuran ABI seperti Doppler portable dengan probite 8-10 MHz, menggunakan probe 5 MHz jika terdapat edema yang besar di daerah tungkai bawah atau kaki, lalu sphygmomanometer aneroid, gel ultrasound, alkohol patch untuk membersihkan Doppler, kasa, tisu, atau patch untuk membersihkan gel dari kulit pasien, handuk atau selimut untuk menutupi tungkai dan ekstremitas, kertas dan pena untuk menulis hasil pengukuran dan kalkulator. Di sini ada prosedur pengukuran ABI-nya. Pertama, kita tanyakan kepada pasien tentang aktivitas yang dilakukan sebelum pemeriksaan, yaitu merokok, minum kafein, alkohol, aktivitas berat, dan adanya nyeri. Jika dimungkinkan, sarankan kepada pasien untuk menghindari stimulan atau latihan fisik berat 1 jam sebelum pengukuran.
Lakukan pengukuran ABI pada kondisi lingkungan yang nyaman untuk mencegah vasokonstriksi arteri. Lalu yang ketiga, hasil ABI terbaik didapatkan ketika pasien rileks, nyaman, dan kandung kencing atau kandung kemih kosong. Jelaskan prosedur pada pasien, lepaskan kaos kaki, sepatu, dan pakaian yang ketat agar memungkinkan pemasangan manset dan akses nadi dengan Doppler. Selanjutnya, prosedur ke-6 adalah anjurkan pasien berbaring terlentang atau supin dengan posisi lengan dan kaki sama tinggi dengan posisi jantung minimum selama 5-10 menit sebelum pengukuran. Tepatkan bantal di bawah kepala pasien agar pasien merasa nyaman. Pilih ukuran manset tekanan darah yang sesuai baik untuk lengan maupun kaki. Lebar manset minimal 40% dari lingkar tungkai. Prosedur yang ketujuh adalah sebelum pemasangan manset, pasang pelindung misal plastik wrap pada ekstremitas jika terdapat luka atau perubahan pada integritas kulit. Yang kedelapan, pasang selimut pada tungkai dan ekstremitas untuk mencegah kedinginan. Yang kesembilan, pasang manset di lengan kanan atas dan jangan sampai menutupi arteri, kemudian palpasi nadi brachialis. Prosedur ke-10 yaitu tandai nadi brachial hasil palpasi dengan gel ultrasound. Prosedur yang ke-11, tempatkan probate vasikuler Doppler ultrasound di atas arteri brachial dengan sudut 45-60 derajat dan ubahlah posisi probate hingga terdengar suara yang jelas. Pompa manset hingga 20 mmHg di atas menghilangnya tekanan darah sistolik. Kempiskan manset perlahan, perhatikan suara pertama yang dideteksi oleh probe. Hasilnya merupakan tekanan darah sistolik brachialis. Bersihkan gel dari kulit pasien. Selanjutnya, prosedur ke-12 adalah pasang manset tensimeter di pergelangan kaki dan pastikan ukurannya sesuai. Palpasi nadi dorsalis pedis dan 13 yaitu tandai nadi dorsalis pedis hasil palpasi dengan gel ultrasound. Di sini juga ada gambarnya. Selanjutnya yang ke-14 yaitu tempatkan probe vasikular Doppler ultrasound di atas arteri dorsalis pedis dengan sudut 45-60 derajat. Dan ubahlah posisi probe hingga terdengar suara yang jelas. Pompa manset hingga 20 mmHg di atas menghilangnya tekanan darah sistolik. Kempiskan manset perlahan. Perhatikan suara pertama yang dideteksi oleh probate hasil merupakan tekanan darah sistolik dorsalis pedis. Bersihkan gel dari kulit pasien, lalu palpasi nadi posterior tibial dan tandai nadi hasil palpasi dengan gel ultrasound. Selanjutnya di sini yang ke-16 prosedurnya adalah tempatkan probe vasikuler Doppler ultrasound di atas arteri posterior tibial dengan sudut 45-60 derajat dan ubahlah posisi probe hingga terdengar suara yang jelas. Pompa manset hingga 20 mmHg di atas hilangnya tekanan darah sistolik. Kempiskan manset perlahan. Perhatikan suara pertama yang dideteksi oleh probe hasil merupakan tekanan darah sistolik posterior tibial. Bersihkan gel dari kulit pasien. Prosedur yang ke-17 adalah lakukan pengukuran selanjutnya di posterior tibial kiri, dorsalis pedis kiri, dan lengan kiri. Ulangi pengukuran di akhir urutan yang kedua hasil pengukurannya pada lengan kanan harus dirata-rata, kecuali bila perbedaan antara kedua pengukuran pada lengan kanan melebihi 10 mmHg. Dalam kasus ini, hanya pengukuran dengan lengan kanan kedua yang digunakan. Ini ada cara penghitungan ABI-nya. Kalau ABI kanan itu tekanan tertinggi pada kaki kanan dibagi tekanan tertinggi pada kedua lengan. Lalu pada ABI kiri, tekanan tertinggi pada kaki kiri dibagi tekanan tertinggi pada kedua lengan. Ini ada gambarannya. Lalu untuk interpretasinya, ABI kurang dari atau sama dengan 0,90 merupakan batas untuk menegakkan diagnosis PAD, ekstremitas bawah. Selama follow-up, penurunan ABI lebih dari 0,15 beberapa kali dapat secara efektif mendeteksi
perkembangan PAD yang signifikan. Di sini juga ada penjelasannya untuk nilai ABI dan status perfusinya. Jadi kalau lebih dari 1,3 itu ada penjelasannya dan sebagainya, mungkin nanti bisa dibaca. Ini ada pendokumentasiannya, catat toleransi pasien terhadap prosedur, masalah yang terjadi pada saat tes atau ketidakmampuan untuk melakukan ABI, catat semua tekanan brachial dan ankle pada rekam medis, catat adanya perbedaan antar ekstremitas, jika terdapat perbedaan antara 15 sampai 20 mmHg pada tekanan brachialis, menandakan adanya stenosis sublavia, lalu perbedaan antara 20 sampai 30 mmHg pada tekanan di ankle menandakan adanya penyakit obstruktif atau obstructive disease pada kaki dengan tekanan yang lebih rendah. Lalu catat nilai ABI dan interpretasikan status perfusinya. Catat jika ada edukasi yang diberikan pada pasien atau keluarganya dan pemahaman atau respon dari pasien atau keluarga. Selanjutnya, beritahukan kepada tempat Yankes yang akan dirujuk jika ada inkonsistensi pada ABI dan temukan klinis atau ketidakmampuan untuk melakukan ABI. Catat adanya rencana follow-up dan rujuk atau komunikasi dengan tenaga medis lainnya. Ini ada untuk indikasinya, indikasi rujukan ke dokter bedah vaskular untuk evaluasi atau tes lanjutan itu ada onset baru LEAD, lalu ABI kurang dari 0,9 dalam kasus, di mana ulkus gagal membaik dalam 2-4 minggu dengan treatment yang memadai atau pasien mengeluh nyeri berat pada saat istirahat, atau claudikasi intermiten. Selanjutnya, tekanan kaki atau toe pressure kurang dari 30 mmHg, atau TBI kurang dari 0,6, lalu borderline severe atau critical ischemia, inkonsistensi antara ABI dan keluhan klinis atau observasi, contoh normal ABI dan pasien mengeluh claudikasi intermiten, lalu ketidakmampuan melakukan ABI, dan naiknya ABI lebih dari 1,3 tes vaskuler lanjutan seperti fotopleximografi, transcutaneous oxygen measure, segmental pressure, duplex ultrasound, magnetic resonance angiography, or compute tomography. Lalu di sini ada indikasi rujukan segera ke dokter bedah vaskuler atau IGD. Di sini ada gangren, infeksi pada luka atau selulitis pada tungkai yang iskemik. Onset tiba-tiba tanda-tanda 6P, yaitu pain, pulselness, pallor, parathesia, paralisis, polar, atau coldness, yang mengidentifikasi iskemia akut pada tungkai dengan trombosis. Ini ada referensinya. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah lengkap ya. Yang terakhir tadi ada dokumentasi, apa namanya? Ada peran perawatnya nggak? Tidak ada, Ibu. Belum Untuk ya? peran perawat saya belum memasukkan, Ibu. Mungkin bisa ditambahkan oleh kelompok yang lain. Iya. Oke, terima kasih awal yang sudah menambahkan materi untuk pemeriksaan ABI. Teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, ini dilanjut aja, Ibu. Ya, boleh dilanjut dulu.
Tadi sudah lebih lengkap ya yang dari awal ya. Baik, Ibu. Selanjutnya untuk pemeriksaan TTE, apakah Latifatun sudah siap? Ya, Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu tentang pemeriksaan ekokardiografi transtorakal. Untuk pengertiannya, ekokardiografi transtorakal atau TTE adalah modalitas pencitraan yang menggunakan dasar gelombang suara ultra untuk melakukan pencitraan jantung. Pada tes ini, sonografer akan mengoleskan gel pada dada, kemudian menggunakan transducer ke kulit untuk merekam gelombang suara dan mengirimkannya pada monitor untuk diubah menjadi sebuah gambar bergerak. Tujuannya untuk memeriksa ukuran ruang jantung apakah membengkak atau tidak sebagai konfirmasi memperjelas gambaran foto rongsen dada. Yang kedua, memeriksa apakah ada kelebihan cairan di dalam kantong yang melindungi jantung sehingga mengganggu fungsi pompa jantung. Yang ketiga, Latifa, sebentar. Ini di share screen, apa namanya? Di slide itu coba di slide belum? Sudah belum, Bu? Ya, udah. Untuk tujuannya, untuk memeriksa ukuran ruang jantung apakah membengkak atau tidak sebagai konfirmasi memperjelas gambaran foto rongsen dada. Memeriksa apakah ada kelebihan cairan di dalam kantong yang melindungi jantung sehingga mengganggu fungsi pompa jantung. Untuk melihat kemampuan otot jantung dalam memompa darah apabila Anda mengeluh cepat lelah dan sesak saat beraktivitas. Untuk melihat apakah ada kebocoran sekat-sekat yang memisahkan ruang di dalam jantung seperti yang ditemukan pada penyakit jantung bawaan. Mendeteksi adanya kelainan jantung sejak bayi masih di dalam kandungan. Untuk indikasinya, yang pertama gangguan irama jantung, penyakit katup jantung, kerusakan jantung pasca serangan jantung, penyakit jantung bawaan, gangguan pompa jantung, perikarditis, yaitu peradangan pada selaput yang melapisi jantung atau perikardium, efusi perikardium, yaitu penimbunan cairan dalam kantong di sekitar jantung, infeksi atau di sekitar katup jantung, kelainan otot jantung, misalnya kardiomiopati peripartum. Yang terakhir, hipertensi pulmonal. Untuk persiapan sebelum ekokardiografi akan disesuaikan dengan jenis tes yang akan dilakukan. Umumnya, pasien diperbolehkan untuk makan dan minum seperti biasa sebelum TTE. Jika sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, tanyakan kepada dokter jika ada yang perlu dihentikan sebelum TTE dilakukan. Beberapa contoh obat yang umumnya dihindari selama 24 jam sebelum TTE dilakukan adalah obat penghambat beta, misalnya bisoprolol, isosorbit dimitret, isosorbit mononitrat, dan nitrogliserin. Bagi pasien yang mengonsumsi obat diabetes atau dalam perawatan insulin, juga perlu memberi tahu dokter pasien disarankan untuk membawa obat hirup atau inhaler apabila sedang menggunakannya. Prosedur. Pasien akan diminta untuk berbaring di atas tempat tidur dan membuka bagian dada untuk dipasang elektroda di beberapa titik. Dokter jantung akan mengoleskan gel pelumas di sekeliling dada
dan menggerakkan probe yang tersambung ke monitor. Gelombang suara dari elektroda dan probe akan terekam dan terlihat pada monitor yang diletakkan tidak jauh dari posisi pasien. Pasien mungkin akan mendengar suara bising saat pemindaian dilakukan. Hal tersebut adalah normal, dikarenakan probe akan menangkap suara aliran darah. Pasien dapat diminta untuk menarik nafas panjang dan menahan nafas atau berbalik ke arah kiri sambil dokter menekan probe pada area dada untuk menangkap gambar secara jelas. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Perawatan setelah ekokardiografi. Secara umum, pasien diperbolehkan untuk pulang dan beraktivitas sesudah ekokardiografi. Namun, bagi yang diberikan suntikan obat penenang, pasien tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan, mengoperasikan alat berat, atau mengonsumsi alkohol selama 24 jam. Disarankan untuk menghubungi keluarga atau kerabat guna menemani dan mengantar pulang. Bagi pasien yang sedang menjalani rawat inap akan diantar kembali ke kamar perawatan. Biasanya, pasien akan mendapatkan hasil pemindaian secara langsung. Jika masih diperlukan analisa mendalam, hasil akan dikirimkan ke dokter yang merujuk dalam beberapa hari. Umumnya, hasil yang dilaporkan meliputi ukuran jantung, kemampuan jantung dalam memompa darah, kerusakan pada otot jantung, kelainan katup, dan gangguan pembuluh darah. Jika diperlukan, dokter akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan seperti CT scan atau kateterisasi angiografi koroner. Dokter akan menyarankan pasien untuk beralih ke pola hidup sehat seperti berhenti merokok, mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, mengurangi asupan garam, berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta mengobati penyakit yang berkaitan dengan kesehatan jantung, misalnya hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Peran perawat. Yang pertama, mengikuti secara konsisten standar operasi prosedur atau SOP, pemeriksaan TTE atau USG. Mengikuti SOP, komunikasi terapeutik dengan pasien. Yang terakhir, tanggung jawab terhadap penyelesaian dan mutu hasil pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Latifatun yang sudah mempresentasikan. Teman-teman ada yang ingin menambahkan materi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi. Tambahkan aja satu pemeriksaan diagnostik minimal dua orang biar informasinya melengkapi. Karena sebetulnya kan kalau materi sudah ada di modul juga ya. Ya Ibu. Minimal 2 orang yuk dari kelompok yang TTE. Baik Ibu. Ayo kelompok pemeriksaan TTE yang merasa materinya lebih banyak daripada IVA, boleh dipresentasikan. Atau dipilih aja, Bu. Wow. Indah bersedia. Indah siap. Izin share screen ya. Bentar. Ya, silakan. Kalau sempat waktunya semua mau presentasi juga boleh. Kan udah bikin ya, sayang kalau tidak dipresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin mempresentasikan pemeriksaan transtorakal ekokardiografi atau TTE. Untuk pengertiannya tadi kurang lebih sama yang punya Latifatun, itu TTE itu merupakan salah satu jenis ekokardiografi yang paling sering dilakukan. TTE ini tidak terasa sakit tanpa efek radiasi dan non-invasif. Non-invasif itu memiliki arti tidak ada operasi yang dilakukan dan tidak ada alat yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien, melainkan alat hanya diletakkan pada bagian luar tubuh pasien, yaitu transducer diletakkan pada dada dengan menggunakan pelumas atau gel. Nah, di sini indikasi pemeriksaan TTE itu yang pertama penyakit katup jantung atau bagi pasien yang pada pemeriksaan fisik ditemukan ada bising jantung atau murmur. Lalu yang kedua itu kondisi di mana ada dugaan adanya penyakit jantung bawaan, yang ketiga evaluasi kondisi aorta, yang keempat demam rematik, yang kelima pernah mengalami serangan jantung, yang keenam dugaan adanya hipertensi pulmonal, emboli paru, pembesaran jantung pada pemeriksaan torak foto atau pada pemeriksaan fisik, dugaan adanya efusi perikard. Lalu yang ketujuh gagal jantung, lalu adanya aritmia untuk menilai adanya faktor pencetus intrakardiak. Yang kesembilan evaluasi fungsi jantung pada pemakaian obat. Lalu yang terakhir sebagai guidance atau pemandu dalam tindakan fungsi perikard, pemasangan alat pacu jantung, dan lain sebagainya. Di sini tujuan dilakukannya pemeriksaan TTE itu yang pertama itu metode pemeriksaan ini dapat memberikan gambaran struktural anatomi jantung dan pembuluh besar, berperan dalam diagnosa kelainan jantung bawaan, menetapkan derajat kelainan, mendeteksi struktur anatomi katup atau kekakuan, pembukaan atau penutupan, tebalnya geraknya, perlekatan. Lalu yang keempat itu menilai kemampuan otot dinding jantung akibat penyempitan pembuluh koroner. Yang kelima memeriksa ukuran ruang jantung apakah membengkak atau tidak sebagai konfirmasi memperjelas gambaran foto ronsen dada. Yang ini sudah sama tadi sama punyanya Latifatun. Next-nya itu sebagai pemeriksaan awal fungsi jantung pada pasien dengan penyakit jantung yang akan dilakukan kemoterapi, sebab beberapa obat kemoterapi itu dapat melemahkan atau bahkan merusak fungsi otot jantung. Yang ke-12, mendeteksi adanya kelainan jantung sejak bayi tersebut masih di dalam kandungan, mengevaluasi hasil pembedahan pada jantung, mengevaluasi hasil terapi medis, menilai keterlibatan kardiovaskular pada penyakit lain. Data yang didapatkan dari pemeriksaan TTE itu yang pertama fungsi jantung, memeriksa struktur ruang-ruang jantung, fungsi katup jantung, pembuluh darah besar, selaput jantung atau perikardial, sama mendeteksi kelainan jantung bawaan. Di sini ada persiapan alat TTE. Yang pertama itu 1 unit utama mesin ekokardiografi, transducer atau probe, kabel pemantauan EKG dilengkapi dengan elektrode, jeli atau gel, printer, video record, MOD, CD, kaset, VHS, dan tisu. Ini ada gambaran alat ekokardiografi, bentuknya seperti ini. Nah, untuk persiapan pasien itu sama seperti yang punyanya Latifatun tadi, tidak ada persiapan yang khusus yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan TTE. Jadi pasien sebaiknya datang setelah makan atau minum seperti biasanya. Lalu apabila pasien mengkonsumsi obat-obatan rutin, sebaiknya melanjutkan untuk meminumnya seperti biasa, kecuali dokter memberikan instruksi khusus. Prosedur tindakannya itu biasanya pasien berbaring di tempat tidur, lalu pemeriksa memasang kabel elektroda ECG sebagai monitor denyut jantung. Dokter atau teknisi ekokardiografi itu menggunakan jeli dan meletakkan ujung probe atau alat seperti mikrofon yang memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi untuk mendapatkan gambaran struktur dan fungsi jantung ke dinding dada bagian depan pasien. Lalu pasien dimiringkan ke kiri, lalu gelombang suara frekuensi ultra tinggi akan mengambil gambar jantung dan katup. Tidak ada sinar X akan digunakan. Lalu yang keempat, gerakan jantung dapat dilihat pada layar video. Yang kelima, sebuah rekaman video atau foto dapat dibuat dari gambaran.
Yang keenam, sambil dilakukan pemeriksa, pasien dapat melihat bagian dalam jantungnya melalui layar monitor selama pemeriksaan sambil diberi penjelasan tentang keadaan jantungnya. Lalu yang ketujuh, biasanya diperlukan waktu kurang lebih 1 jam untuk pemeriksaan TTE ini. Yang kedelapan, pemeriksa ini tanpa menimbulkan rasa sakit dan tidak memiliki efek samping. Yang kesembilan, kadang-kadang probe harus lebih dekat dengan jantung untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Mungkin juga diperlukan tes khusus yang disebut transesopegal ekokardiografi atau TEE. Lalu yang ke-10, pemeriksa akan membersihkan gel dari dada pasien. Yang 11, dokter akan berbicara dengan pasien setelah melihat gambar hasil eko dan mendiskusikan hasil dari gambar-gambar tersebut. Untuk efek sampingnya tadi sudah dijelaskan, yaitu efek sampingnya ini cukup ringan karena dia itu tidak melalui proses pembedahan, hanya di bagian luar tubuh pasien saja, yaitu efek sampingnya rasa kurang nyaman saat alat pemeriksaan ditempel di bagian dada pasien, lalu tidak ada efek samping yang cukup membahayakan karena pemeriksaan ini tidak menggunakan radiasi, melainkan menggunakan gelombang suara. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.